Bismillahirrahmanirrahim. 21 Maret 2024 kita berada di ujung aspal yang dikerjakan oleh pihak Balai atau Kementerian Pekerjaan Umum Pusat yang sudah selesai sampai di daerah perkebunan Banai. Selanjutnya jalannya adalah jalan tanah, kurang lebih beberapa ratus kilometer atau sekitar 200 kilometer atau mungkin 300 kilometer. Setelah itu jalan lapen, aspal lapen yang dikerjakan dari 2016 kalau saya tidak salah, yang juga sudah banyak mengalami kerusakan. Olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat untuk segera melanjutkan pekerjaan jalan itu sampai di Desa Anggele dan Desa Lede dan seterusnya sepulau Taliabu. Ya, kita bisa lihat jalan ini jalan tanah, ini masuk wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jalannya masih jalan tanah, belum pernah diaspal sama sekali selama 78 tahun Indonesia merdeka. Olehnya itu mohon dan mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian PU untuk segera melanjutkan pekerjaan jalan ini, karena masyarakat Pulau Taliabu sangat-sangat mengharapkan jalan yang layak dilalui oleh seluruh jenis kendaraan, roda 2, roda 4, roda 6, roda 10, dan segala jenis roda bisa melintas. Tujuannya untuk apa? Agar roda ekonomi bisa berjalan seiring berputarnya roda kendaraan. Ya, ini kita berada di tepian jalan di pesisir pantai perkebunan Banai, ya, di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di depan saya ini terbentang jalan lapen. Jalan ini kita tidak tahu apakah jalan provinsi atau jalan kabupaten. Yang pasti ini sudah berumput, ya, sudah dipenuhi rerumputan, dan tidak satupun pemerintah daerah atau provinsi yang mau membersihkan rumput-rumputnya ini. Andai kata tidak ada aspal lapen ini, boleh jadi rumput ini sudah menutupi jalanan. Ya, kita bisa lihat ini kondisinya seperti ini. Ya, mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk turut aktif memperhatikan kondisi jalan darat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya. Jalan lapen ini karena sudah cukup lama dan dilintasi oleh kendaraan berat yang mengangkut berbagai macam material bangunan dan segala jenis logistik kebutuhan masyarakat, akhirnya saat ini sudah pada babak belur, hancur berlubang-lubang. Kondisi ini membutuhkan perhatian semua pihak, terutama pemerintah pusat, untuk melanjutkan pengaspalan jalan dari ujung aspal Desa Kasango atau seputaran perkebunan Banai menuju ke arah Desa Anggele dan Desa Lede. Karena Desa Anggele dan Desa Lede adalah pusat penduduk terbesar di Kabupaten Pulau Taliabu, dan itu adalah desa-desa yang sudah tua di Pulau Taliabu, meskipun mungkin belum yang tertua. Karena desa-desa tertua misalnya kecil-kecil, tapi desa tertua yang besar di Pulau Taliabu adalah Desa Lede, yang kedua adalah Desa Anggele yang saat ini dibekarkan menjadi beberapa desa. Bisa lihat ini jalan sudah pada berlobang-lobang. Ya, jalan ini tepian pantai yang sangat bagus sekali untuk menjadi arena atau daerah wisata pantai bagi masyarakat Pulau Taliabu seluruhnya, ya, terutama yang berdomisili di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya.
kondisi jalan rusak seperti ini atau aspal lapen yang rusak ini sampai di desa Beringin Jaya. Ya, ini lihat, kita bisa lihat sudah berlubang-lubang dan sangat dalam lubangnya, dan ini sangat membahayakan bagi para pengendara. Olehnya itu, demi keselamatan masyarakat yang mendiami negeri ini, tolong kepada pemerintah pusat untuk terlibat aktif melanjutkan pengaspalan jalan yang saat ini dikerjakan di Desa Kilong, Keramat, Kasangu, dan Perkebunan Banai. Ya, tolong dilanjutkan sampai ke Desa Gele, Lede, dan seterusnya dari Pulau Taliabu. Kenapa kami selalu berharap kepada pemerintah pusat? Karena pemerintah Pulau Taliabu, pemerintah Provinsi Maluku Utara, sudah 19 tahun sejak Kabupaten Kepulauan Sula dimekarkan pada tahun 2003 sampai hari ini 2024 menjadi Kabupaten Pulau Taliabu yang mekar 2013 sebagai Kabupaten Pulau Taliabu, tidak bisa diharap untuk membangun jalan aspal yang layak keliling kabupaten, keliling Pulau Taliabu. Ini kendaraan berjalan siang malam sebenarnya, tapi kadang mengalami hambatan karena banyak jalan yang tidak bisa dilalui kecuali dengan sangat-sangat terpaksa. Masalah ini ada jalan rusak, dan kondisi yang rusak begini sangat-sangat banyak, ya, berlubang lagi. Inilah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang selama Indonesia merdeka dan selama mekarnya Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2003 sampai hari ini, dan selama mekarnya Kabupaten Pulau Taliabu dari 2013 sampai hari ini 21 Maret 2024, jalannya tidak begitu. Yang dari pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara, olehnya itu mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum Pusat untuk hadir ini agar dapat memikirkan kondisi jalan darat antar kecamatan di wilayah Kecamatan Taliabu Laut dan Kecamatan Gele, Provinsi Maluku Utara. Kita sudah berada di desa bawah. Di sini ada sekolah dasar, ya, untuk masyarakat desa bawah. Nah, ini ada daycare yang pekerjanya juga banyak mengeluh karena upah kerja para pekerja yang katanya belum diselesaikan. Ini adalah desa bawah, desa yang dihuni oleh penduduk asli Pulau Taliabu. Jalannya kasihan masih seperti ini, lapet dan sudah babak belur. Sementara ini adalah jalan satu-satunya yang menghubungkan antar kecamatan di Pulau Taliabu yang melintasi Kecamatan Taliabu Barat Laut. Jalan ini membelah hutan mangrove yang kadang kalau air pasang besar jalannya tenggelam, ya. Nah, sehingga terkadang ya kendaraan harus melintasi air laut ketika tempat ini mengalami air pasang yang besar. Dan bisa lihat kiri kanan ini adalah hutan mangrove. Ya. Mohon agar jalan ini ditimbun, ditambah ketinggiannya kurang lebih 1 meter lagi agar tidak tenggelam dikala air pasang.
kita lihat kondisinya sudah pada babak belur, hancur lebur, akibat karena mungkin jalan ini belum begitu padat ditimbun. Olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk segera melanjutkan pengaspalan jalan ruas Kilong Kasango Panai menuju ke Kecamatan Talawa Barat Laut Desa Gele dan Kecamatan Lede dan seterusnya keliling Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana daerah lain yang berada dalam satu dasar negara yang sama, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Kabupaten Pulau Taliabu di bawah bendera Sang Saka Merah Putih dan di bawah satu dasar negara yang berkemanusiaan, yang adil dan berkeadilan sosial, maka sangat-sangat layak untuk bermohon kepada pemerintah Republik Indonesia yang juga menganut dasar negara yang sama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar segera membangun jalan yang layak, yang adil bagi segenap sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Terutama karena Kabupaten Pulau Taliabu ini telah dieksploitasi kekayaan alam berupa hasil hutannya dari akhir tahun 70-an dan tahun 80-an sampai hari ini. Olehnya itu, devisa negara, pajak pemasukan negara dari hasil hutan yang sudah tereksploitasi dari tahun 70-an itu sampai hari ini mohon dikembalikan dalam bentuk jalan raya yang bagus. Apalagi memang Kabupaten Pulau Taliabu ini juga sudah mengalami eksploitasi tambang biji besi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, baik itu Adidaya Tangguh, Bintani Megah Indah, dan lain-lain, yang juga konon kabarnya nilai penjualannya mencapai 90-an triliun, agar sebagian uang itu yang telah masuk menjadi devisa negara dikembalikan dalam bentuk jalan raya, jembatan, beker, gorong-gorong, got, dan sebagainya yang terkait dengan fasilitas jalan raya, agar masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu ini bisa menikmati bagaimana jalan raya yang sesuai dengan dasar negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat jalannya ini bergelombang bagaikan gelombang lautan, bergelombang bagaikan gelombang lautan Banda. Kebetulan Pulau Taliabu ini berada di tepian utara Laut Banda dan di tepian selatan perairan Pasifik, sehingga lautnya bergelombang dan rentang kendali yang begitu berbahaya. Mohon agar diurai dengan jalan raya yang teraspal dengan baik dan benar dan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang benar. Tolong diawasi setiap pekerjaan itu agar pekerjaannya sesuai dengan aturan ilmu teknik bangunan yang benar. Jangan karena kepentingan seseorang untuk meraih keuntungan atau sekelompok orang atau beberapa kelompok, sehingga kualitas jalan raya menjadi kurang begitu maksimal, yang membuat jalan itu dalam waktu yang tidak lama mengalami kerusakan. Ingat, tempat ini daerah yang sering mengalami hujan deras, terutama di seputaran bulan Juni, Juli, Agustus.
bahkan di bulan lain pun selalu mengalami hujan deras. Dan tempat ini kita lihat ini jalannya pada berlubang-lubang karena jalan ini kalau musim hujan tenggelam menjadi lautan. Akibat karena tidak ada sistem drainase dan normalisasi sungai dengan cara yang baik dan tidak melalui kajian yang lengkap. Olehnya itu mohon dan mohon serta sekali lagi mohon dan mohon kepada pemerintah Republik Indonesia dan semua pihak yang bisa menyampaikan kepada semua yang berwajib agar jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu dikerjakan dengan cara yang baik dan benar serta harus diawasi karena pekerjaan yang baik dan benar itu harus dikontrol oleh semua pihak, terutama oleh para pemegang kebijakan. Janganlah karena para pemimpin kita itu karena mereka katanya hanya bertugas sebagai tukang tanda tangan sehingga mereka tidak mau mengawasi. Ya itu juga benar. Tapi seringkali pekerjaan yang tidak diawasi oleh pimpinan puncak dalam sebuah organisasi pemerintahan, pekerjaan itu kualitasnya sangat-sangat rendah. Contohnya tempat ini, lihat ini. Babak belur, berlubang-lubang, hancur lebur. Mengapa demikian? Karena boleh jadi pekerjaan jalan ini tidak diawasi dengan cara yang sesuai atau cara yang benar. Ya, ini lihat sudah babak belur bergelombang bagaikan gelombang lautan Bandang. Ya, di depan kita ini ada sungai yang tidak pernah dibangun jembatannya. Ya, kita lihat ini sungai ini kalau musim hujan ini tidak ada yang bisa lewat di sini. Ya, ini ada telaga. Telaga ini adalah luapan air waihaya atau air beringin di kala musim hujan. Ya, di kala musim panas seperti ini, ya kelihatannya agak kering. Tapi nanti di saat musim hujan dia akan meluap. Dan jalannya kita lihat dalam video ini sudah babak belur sekali. Sementara inilah akses satu-satunya ruas Bobong Gelelede yang menjalin 3 kecamatan dengan populasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu. Jadi ada jalan Lapen yang ada di Kecamatan Taliabu Barat Lauk yang sudah ada berlubang-lubang karena sudah cukup lama dan tidak pernah mendapat pemeliharaan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Dan perlu diketahui juga bahwa jalan ini tidak jelas statusnya apakah jalan kabupaten ataukah jalan provinsi. Karena biasanya kalau rusak begini kita tanya kepada pemerintah daerah, mereka mengatakan itu jalan provinsi. Ketika kita tanya kepada pemerintah provinsi, mereka mengatakan itu jalan daerah atau jalan kabupaten. Jadi ini jalan, boleh dikata jalan sengketa. Olehnya itu karena ini jalan sengketa, mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia agar turut aktif terlibat dalam menyelesaikan jalan sengketa, khususnya di ruas jalan Bobong Gelelede. Kita sudah tiba di jembatan miring Desa Beringin Jaya. Ya, jembatan ini setelah dibangun datang hujan miring. Ya, mungkin karena tiang pancanya kurang begitu dalam sehingga mudah dimiringkan oleh angin atau hujan deras, banjir. Ya, bukan angin, banjir yang miringkan. Nah, kita sudah berada di simpang 4 Desa Beringin Jaya. Di sebelah kiri saya ini Desa Beringin Jaya.
Dan ini adalah jalan Beringin Salating Gelelede yang sama sekali tidak pernah diaspal selama bumi berputar, selama Indonesia merdeka, selama Kabupaten Kepulauan Sula Mekar menjadi daerah otonomi baru di tahun 2003, selama Kabupaten Pulau Talebo mekar sejak tahun 2013, hari ini tahun 2024, sudah menjelang ulang tahun yang ke-11. Tapi jalan ini, ruas Beringin Salating Gelelede, yang merupakan pusat populasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu, tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah Pulau Taliabu, termasuk pemerintah provinsi. Sehingga jalan ini seperti dalam video ini adalah jalan tanah. Kalau hujan ini berkolam-kolam, bagaikan kubangan-kubangan kerbau. Olehnya itu, kami masyarakat Pulau Talebo sangat berharap agar jalan ini segera diperbaiki, entah oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat. Tapi harapan kami kepada pemerintah pusat, mengapa? Karena pemerintah kabupaten ketika ditanya jalan ini jalan apa? Mereka bilang jalan provinsi. Ketika ditanya kepada provinsi, ini jalan ini statusnya jalan apa? Mereka bilang itu jalan kabupaten. Sehingga dianggap jalan ini jalan sengketa, jalan yang tidak jelas statusnya. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu menyaksikan kondisi ini. Jalan ini jalan tanah sampai di Desa Gele, Onemai, Lede, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kabarnya ada jalan lapin lagi dari Tikung ke arah Saho dan seterusnya. Tapi juga sudah banyak mengalami kerusakan karena cuma jalan lapin. Ada kabar bahwa saat ini ada pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum, ada pengaspalan jalan dari Desa Tikung ke Desa Todoli. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pekerjaan itu, dari Presiden, Kementerian PU, sampai kepada pekerja di lapangan dan semua yang terlibat dalam pekerjaan itu. Tapi yang terpenting di Pulau Taliabu perlu kita sadari dan kita pahami bahwa yang terpenting jalan yang harus segera dibenahi itu dari Lede, Gele, dan ke Desa Beringin Jaya dan seterusnya sampai di ibu kota kabupaten. Sekitar 17 km yang sangat parah itu. Ya, taruhlah sekitar 20 km. Ya, atau 25 km. Sangat dekat. Tapi jalan yang cuma 25 km itu yang merupakan pusat konstelasi, pusat populasi, pusat kepadatan penduduk terbesar di Pulau Taliabu tidak pernah mendapat perhatian yang serius sampai pada tingkat pengaspalan. Ya, memang jalan ini yang sedang lalu ini jalan baru yang sudah disirtu oleh pemerintah daerah. Tapi kualitas tanah sirtunya ini kalau hujan ini becek. Ya, sementara di Taliabu banyak tanah Damato, dan andai kata di aspal lapin saja itu sudah cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Ya, tapi begitulah, dibiarkan saja seperti ini dalam waktu yang sangat lama. Taliabu dipimpin oleh seorang bupati yang sudah 2 periode dari partai tertentu, dan partainya partai yang memenangkan setiap pilkada kurang lebih sudah 19 tahun lamanya. Dari sejak 2004 Kabupaten Kepulauan Sula pemilihan legislatif yang pertama sampai mekar menjadi Pulau Taliabu, hari ini sudah selesai lagi pemilihan legislatif. Mereka selalu satu fraksi, tapi tidak memberikan perhatian yang serius
kepada kondisi jalan raya antar kecamatan, khususnya di wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut. Begitu pula di kecamatan lain seperti di Kecamatan Taliabu Selatan. Ya, Kecamatan Taliabu Timur sama sekali jalannya masih hutan belantara. Ya, olehnya itu kepada pemerintah pusat mohon agar segera peduli dan aktif ya, membenahi dan mengaspal jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu. Tolong datang lihat mana yang belum diaspal, segera diaspal. Ya, yang masih hutan segera dibuka, kemudian disirtu baik-baik dan diaspal. Ya, ini di sini ada dekir yang setengah jadi ini. Tidak ada safety-nya, tidak ada pembatasnya di pinggirnya. Los seperti panggung hiburan, panggung artis. Ya. Mohon kepada semua pihak untuk aktif mengawasi semua pekerjaan, utamanya terkait dengan jalan raya karena terkait dengan keselamatan penduduk dan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita sudah berada di tepian Desa Salati. Ya, sebuah desa yang ada proyek pekerjaan jalan rapat beton yang sudah cukup lama dari tahun 2022 bulan Agustus sampai hari ini Maret 2024 tidak bisa diselesaikan. Entah apa yang terjadi, kita tidak tahu. Nah, saat ini sudah sangat senja, sudah menjelang maghrib, dan ini adalah bulan Ramadan. Ya, saatnya ini menjelang buka puasa. Kita lihat banyak orang sudah mulai bergerak ke masjid. Ya, untuk melaksanakan sholat maghrib. Ini salah satu masjid di Kecamatan Taliabu Barat Laut Desa Salati, namanya Masjid Al-Muhajir. Muhajirin mungkin. Nah, inilah yang dimaksud dengan jalan rapat beton yang cuma separuh jalan di Desa Salati. Proyek ini direncanakan sejauh 3 km, tapi sudah sejak 2022 sampai 2024 ini, baru ini yang dikerjakan separuh jalan. Yang dikerjakan kiri kanan jalan baru di seputaran depan SMP Salati. Kita lihat video kita bergoyang-goyang karena memang bergelombang seperti gelombang lautan. Ya, jalannya tidak rata. Ya, di kendaraan kita ini loncat-loncat ya. Karena tidak rata. Bergetar sekali, sangat bergetar. Sangat bergetar. Yang sempurna baru di seputaran depan SMP Desa Salati yang dirapat beton kiri kanan jalan lebar 5 meter. Nah, ini manis baru seputaran ini. Yang lainnya baru separuh jalan dan di tempat yang sangat parah tidak di beton. Ada truk berdebu sekali karena sama sekali di bagian yang ini masih tanah, belum pernah diaspal sama sekali. Kita lihat jalannya jalan tanah. Ya. Padahal yang paling parah berada di seputaran Salati dan Gele. Ini kita sudah berada di sebuah tanjakan menuju ke Desa Gele. Ya, yang jalannya sama sekali tidak pernah diaspal, dan kalau hujan truk akan tergelincir di tempat ini karena roda ban atau roda truk ya tidak bisa mencengkram tanah. Tanah ini tanah liat murni yang ketika hujan licinnya minta ampun, luar biasa licinnya, dan tidak satupun kendaraan yang rodanya bundar bisa melintas jalan ini.
kecuali kendaraan jenis eksavator yang rodanya adalah rantai besi, roda crawler, nah itu pasti bisa. Tapi kalau roda yang bundar itu sama sekali tidak bakalan bisa melintas di jalan ini, utamanya di tanjakan tadi. Kalau di tempat yang rata seperti ini aman. Ya, kita sudah berada di perantaraan desa Beringin Salati Gelelede. Ini di perantaraan Salati Gele kita berada. Ya, ini ada tanjakan yang kalau hujan minta ampun, licinnya luar biasa. Tanjakan ini bukit yang tertinggi, ada tower Telkomsel di tempat ini. Ini kalau hujan minta ampun, disinilah medan yang sangat parah pada ruas Gele Salati. Cuma 1 kilometer, tapi selama kelompok tertentu berkuasa di Pulau Taliabu sejak masih Kabupaten Kepulauan Sula, sejak 2004 sampai 2024, jalan ini tidak pernah diaspal, walaupun cuma aspal lapin, tidak pernah sama sekali. Ya, cuma 1 kilometer antara Desa Gele dan Desa Salati. Ini penurunan tajam menuju ke Desa Gele, yang dikala hujan di sini banyak kasihan korban berjatuhan. Ya memang bukan korban jiwa, tapi jatuh-jatuh orang di sini ini. Jatuh-jatuh kalau hujan ini, licin sekali. Ya, sekarang kita sudah berada di Desa Onemai atau Desa Pemekaran dari Desa Gele, ibu kota Kecamatan Talewa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini ada jalan rawat beton yang sudah gagal produk, entah mangkrak atau bagaimana. Ya, cuma ini yang dikerjakan. Ya, tidak tahu anggarannya seperti apa. Kita juga tidak pernah lihat papan proyeknya. Ya. Ini adalah Desa Onemai, pemekaran dari Desa Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini ibu kotanya ini. Di depan kita sana ada simpangan menuju ke kantor camat. Ya, suasana sudah makin gelap karena sudah maghrib. Ya, sirene buka puasa sudah dibunyikan. Padahal kaki langit sebelah barat masih berwarna merah. Nah, ini lapangan bola kaki alun-alun kecamatan. Ya, ini pusat ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Sana ada pagar kuning, itu adalah kantor kecamatan. Ya, kaki langit sebelah barat masih berwarna merah, tapi sirene buka puasa sudah dikumandangkan. Ya, sesuai pendapat masing-masing, yang ingin berbuka silakan berbuka. Bagi yang ingin ikut Al-Quran harus fa'atimmu siyama ilal lail, sempurnakan puasamu sampai gelapnya malam. Karena matahari tenggelam itu ditandai dengan gelapnya malam. Bila masih ada cahaya berarti matahari belum tenggelam keseluruhan. Oke, kita sudah berada di wilayah Desa Gele. Ada aspal lapen, aspal di dalam desa. Kita masuk melalui jalan Puskesmas. Ini Puskesmas Kecamatan Taliabu Barat Laut. Puskesmas Gele. Gele itu nama ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya. Ini simpang 3, kiri ke arah selatan, kanan ke arah dermaga kapal di
Desa Anggeling, Kecamatan Raja Barat. Alhamdulillah kita telah tiba. Di sini ada penjualan takjil bagi yang berpuasa. Tapi ya, nah, ini jalan yang sama sekali tidak pernah diaspal di ibu kota Kecamatan Tadau Barat Laut. Sekian perjalanan kita. Nanti ikuti lagi perjalanan berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.